morning today. Welcome back in my channel with my Dion Adipati. Hari ini saya sangat senang banget ya karena di hari ini saya pengen agak sedikit relax tapi dalam nuansa ceria gitu ya. Saya kedatangan tamu pagi hari ini. Dia adalah Badut Bondan. Bersama Badut Bondan kita akan ulik-ulik beberapa hiburan yang disajikan oleh Badut Bondan, khususnya untuk menghibur anak-anak, menghibur perempuan, menghibur janda-janda yang sudah yang sudah memekar ya, janda kembang, janda intinya semua janda di Indonesia gitu kan. Nah, kita langsung saja ngobrol-ngobrol santai dengan Badut Bondan. Mas, apa kabar? Alhamdulillah. Ini manggilnya apa nih? Lu, gue, atau bebas ya, santai ya bro ya, atau okay. Tapi biasanya kebanyakan sih manggil Om. Walaupun emang betul banget ya. Belum kan? Iya, belum sih. Ya cuman karena identik karena Badut ya, jadi Om ya. Tapi bukan om itu kan. Bukan Ted ya. Sensor bukan Om itu. I like that. Gini, saya pengen tanya-tanya nih ya. Iya, boleh. Apa sih Badut Bondan itu? Terus menghibur siapa saja sih? Bener nggak yang tadi saya omongin? Ya, ada benernya. Badut Bondan itu salah satu sanggar Oh, yang sanggar. iya, benar. Salah satu sanggar, kita ada beberapa pelatihan juga. Jadi kita domisili sendiri, kita ada di wilayah Jawa Barat, di tepatnya Kabupaten Indramayu. Oh, berarti Badut Bondan itu dari Indramayu. Cuma ini ada tulisannya Badut Indonesia ini apa nih? Iya, betul. Ini salah satu komunitas kami. Aku Badut. Oh, ada komunitasnya? Ada. Abi ya. Ada komunitasnya juga. Iya, betul. Ada. Berarti bukan hanya komunitas motor. Bukan hanya itu. Cuma komunitas janda di luar apalagi itu. Emang ada ya? Ada Badut juga ada. Ada komunitas. Se-Indonesia itu tuh. Ya. Jadi kita tergabung dalam satu Indonesia, ABI, Aku Badut Indonesia. ABI? Yes. Aku Badut Indonesia. Iya. Oh, ada lagi ya? Iya. Saya kira, sorry nih ya. Iya, nggak apa-apa. Kita sedikit berbicara realita ya. Di zaman sekarang, ya, di zaman sekarang, anak-anak, Badut kan terkenal karena anak-anak ya kan? Iya. Nuansanya karena anak-anak gitu kan ya. Menghibur anak-anak dan lain sebagainya gitu kan. Iya. Di zaman sekarang itu anak-anak lebih kepada siklus mereka sudah terseret oleh perkembangan zaman. Iya, benar. TikTok kan, nonton YouTube, ya kan. Jadi kayak apa ya? Maaf nih ya, apakah kurang diminati? Nggak kayak dulu, ya kan, karena gadget, ya kan? Iya. Atau masih tetap stabil gitu? Perbadutan Indonesia. Untuk Badut sendiri, ya, alhamdulillah ya, saya sendiri udah menekuni beberapa tahun, 10 tahun lebih. 10 tahun? Ya, walaupun dengan perkembangan zaman teknologi yang sekarang ini, saat ini ya, yang saat ini memang betul udah kalah sama yang namanya gadget. Iya. Ya, anak-anak, apalagi anak-anak. Iya. Tapi saya sendiri seorang Aku Badut Indonesia, ya salah satu yang di stay di wilayah Indramayu, Badut Bondan, saya pun tidak kalah dengan mengikuti yaitu kemajuan dari teman-teman, utama adik-adik ini. Dia sukanya di mana nih? Di YouTube. Di YouTube. Di platform apa gitu? Iya, di semua platform, bahkan saya pun di semua. Ada. Itu salah satu pendekatan kita. Gitu. Trik marketing ya? Yes. Benar dari apa tadi? ABI. Aku Badut Indonesia. Oke, berarti ada komunitasnya guys. Ada. Namanya ABI. Iya. Kita searching bareng-bareng. Bisa. Badut Indonesia. Iya. Ya. Maaf nih Mas, saya pengen tanya. Iya. Apa sih Badut Bondan itu sejarahnya seperti apa? Saya pengen tahu. Badut Bondan itu sejarahnya cukup, kalau kita ceritakan untuk saat ini mungkin nggak habis beberapa
mungkin sehari semalam nggak bakalan selesai gitu. Kalau diceritain semua. Kalau ceritain semuanya. Oh, sekilas saja Mas, Sekilas aja. Sekilas saja berarti ya. Sekilas ya. Iya. Badut Bondan yaitu Mikir dulu ya, Einstein ya. Einstein ya kan. kan sekilas. Iya. Ya kan sekilas berarti Badut Bondan itu. Tapi jangan tidur. Jangan tidur ya. Saya bukan materi ya. Oke, iya. Jadi Badut Bondan itu ya, perjalanannya. Perjalanan Badut Bondan itu memang kita berawal dari satu waktu itu kita berjalannya dari anak-anak muda. Anak-anak muda. Iya, anak-anak muda yang tergabung dalam pemerintahan desa. Oh, pemerintahan. Iya, pemerintahan desa. Terus. Yang bagaimana caranya supaya di salah satu desa bisa mengangkat, yaitu salah satunya dengan kegiatan entah itu di seni ataupun di apalagi kayak di contohnya kan ada Bumdes ya kan, ada Karang Taruna. Nah, itu kegiatan-kegiatan anak muda kan. Nah, salah satunya kan saya sendiri bersama teman-teman yang lain, bersama tim yang lain kita mengangkat seniman yaitu badut. Kayak gitu. Enggak yang lainnya gitu, kayak Iya, tari topeng. Tari atau- topeng, enggak, karena kita memang basic awal kita bisa bermain sulap salah satunya. Bisa sulap juga. Ya, karena harus. Ya, selain menghibur juga menghibur janda, selain menghibur anak orang, salah satunya identik harus bisa bermain sulap. Berarti bener ucapan gue. Basic. Dari tahun berapa Badut Bondan ini berdiri? Since. Untuk Badut Bondan sendiri kita berdiri akhir tahun 2012. Akhir tahun 2012. Iya, Waktu November. isu-isu kiamat berarti. Iya, isu-isu. Gara-gara isu kiamat itu ya nyemin. Astagfirullah. Berarti dari tahun 2012 ya kan. Badut Bondan ini berdiri ya kan. Iya. Dibacaki ini. Dibacaki sampai tumpul nasi kuning. Ya saya kan dibaca kan, tapi ada undang-undang Mas Kode. Berarti dari 2012 ya kan sampai sekarang tahun 2020 itu kan sempat ada COVID-19. Iya, betul. Apakah berpengaruh? Pengaruh. Sangat berpengaruh, bukan pengaruh lagi, sangat. Sangat berpengaruh. Dan- Pengaruhnya seperti apa, Mas? Justru berpengaruh yang kami ya, bukan saya aja ya. Kami rasakan khususnya untuk seniman, hampir seluruh seniman se-Indonesia. Bukan hanya perbadutan. Bukan hanya itu, tapi semua seniman. Karena efek yang paling terbesar, yang paling terbanyak itu seniman. Petani masih bisa bertahan. Masih bisa. Malah sehat. Ya, malah sehat, semakin berkeringat, Semakin bekerja. sehat. Pegawai negeri masih bisa bekerja. Masih sih, tapi ada beberapa yang di lockdown. Ya, wira swasta yang punya toko, yang punya ini itu masih bisa. Masih. Seniman, siapa yang mau? Coba di saat COVID-19, sedangkan pemerintah melarang berkerumun, seniman butuh yang namanya berkerumun. Iya sih. Iya, Betul. ya. Siapa yang secara logika gini, kalau seniman nggak ada yang manggil, siapa yang bayar mereka? Yang penting bukan jadi seniman apa coba panggilan. Ya enggak. Berarti gini Mas, Iya. kan tadi ya sudah dijelaskan bahwa sangat berpengaruh waktu COVID-19 itu kan, karena berkerumun dan lain sebagainya. Iya, betul. Badut Bondan ini tadi berdiri dari 2012. Biasanya dipanggil dalam event-event apa aja sih? Banyak semua event, hampir semua sih. Salah satunya bukan hanya cuman di acara ulang tahun ya. Salah satunya ada di acara rasulan. Kalau di wilayah Indramayu ada Indramayu ada rasulan nih ya. Iya. Ada acara khitanan, Khitanan tuh sunat ya. sunatan. Terus ada Udah di sunat, Mas? Alhamdulillah belum kedua. Belum kedua. Lanjut. Ada di acara wedding ya. Iya. Asal jangan di acara kawinan. Sebentar. Wedding. Berarti yang orang menikah, Iya. bukan kawin, bukan. Bukan kawin ya. Orang menikah, iya kan? Nyewa badut. Iya. Buat apa tuh?
Hiburan. Ya, karena kalau dulu dekorasi pelaminan wedding itu klasik ya kan. Sekarang mengikuti zaman. Ya, semenjak apa namanya film-film, terus kayak contoh kartun-kartun, kayak contoh banyak contoh film ya. Nah itu tema dia mengikuti apa yang mereka seneng dan juga terinspirasi. Gitu. Contohnya kayak si pengantin, ya kan? Misalkan suka sama kartun karakter Doraemon atau Mickey Mouse ataupun sejenisnya SpongeBob dan lain-lain. Dekorasi juga dia mengikuti. Disitulah peran badut. Ada kak? Iya, Dekorasi Doraemon dan lain-lain. Ya, disitulah peran badut. nanti dah gue pikirin kalau gue nikah. Berarti badut tersebut Iya. kayak Mas contohnya ya, apa namanya, disewa gitu ya. Iya, betul. Kasarannya ditanggap lah. Ditanggap. Ning si pengantin pun. Betul. Berarti ada sering gitu. Sering. Berarti nikahan. Nikahan. Udah nih, nikahan. Terus apa lagi, Mas? Khitanan. Khitanan tadi, Iya. sunatan cuy. Iya. Ada juga. Ada. Oh iya sih, kalau khitanan kan anak kecil ya? Iya, betul. Anak kecil gitu. Iya. Berarti pas disunat, contoh nih, Iya. gue praktekin nih. Pas disunat gitu ya, badutnya standby gitu. Wah, dulu. Bukan pas lagi sunat. Sorry. Kirain biar yang disunatnya tuh nggak tegang. Salah satunya untuk hiburan teman-teman. Setelah disunatnya. Setelah disunat, gitu. Teman-teman. Tapi dulu gua nggak ada deh. Nggak ada ya? Nggak ada. Sama di Jawa ini nggak ada. Iya. Kenapa gitu? Padahal saya tuh dulu nih ya, Mas ya. Saya waktu kecil itu sempet seneng banget sama yang namanya badut. Jujur aja. Seneng banget. Saya mengidolakan Charlie Chaplin. Iya. Salah satunya. Iya. Dia kan masuknya kayak karakter badut gitu ya. Iya. Charlie Chaplin itu. Saya seneng banget gitu. Tanpa dia ngomong, tapi menggunakan gestur, gimmick dan lain sebagainya, ya kan? Tapi menurut saya lucu. Iya, betul. Itu salah satunya. Karena badut sendiri ada beberapa. Ada beberapa kategori ya. Yang salah satunya tadi yang sebutkan Charlie Chaplin. Terus ada badut hobo. Hobong? Hobo. Oh, hobo. 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 Iya. Oh, itu jenis-jenisnya. Ada jenis-jenisnya. Ada kategori-kategori. Terus ada aflagus, ada full face, ada banyak macam. Full face itu berarti semuanya diblok gitu. Blok semuanya. Semua mukanya. Semua. Mas kan ini kan setengahnya. Iya. Setengah-setengahnya. Iya, betul. Berarti masuknya kategori Aflagus. aflagus kan yang diblok, Mas. Separuh. Oh, separuh. Ada yang separuh. Full face-nya yang habis tuh. Oh, full face. Oh. Iya. Kalau Charlie Chaplin itu masuknya ke kategori apa, Mas? Kalau Charlie Chaplin dia dia termasuk salah satu badut tapi yang mengutamakan dengan gerakan. Jadi dia nggak ngomong, nggak bicara, nggak gimana gitu. Jadi khusus dia menampilkan gerakan dari gerakan. Contoh kayak buka pintu, menjedor tembok atau apa gitu. Ekspresinya itu yang dikeluarkan oleh Charlie Chaplin ya gitu. Karena Charlie Chaplin itu salah satu public figure favorit saya, selain Michael Jackson. Iya, sama. Emang berawal terinspirasi dari situ. Oh, berarti terinspirasi oleh seorang Charlie Chaplin. Iya. Anda tidak rugi ya. Karena menurut saya nih, Mas ya, yang belum tahu Charlie Chaplin ya, sedikit cerita ya. Mungkin Mas lebih tahu lah siapa beliau ya. Setahu saya Charlie Chaplin itu, ya kan, dia orang yang jenius. Iya, betul. Salah satu orang yang jenius. Betul. Dan itu diakui oleh kalau di sini ya, Menteri Pendidikan di Amerika Serikat sana. Iya. Charlie Chaplin itu orang yang jenius, Mas. Iya. Cuma dia mengimplementasikannya dalam bentuk hal tersebut. Betul. Atau memfigurisasi diri dia lewat happy happening gitu. Nah, kalau Anda sendiri nih, Mas, ya, selama perjalanan menjadi badut,
Iya. Selama menjadi perjalanan menjadi badut. Iya. Apa sih ada nggak sih senang sedih pasti ada ya kan? Maksudnya tolong ceritakan dong. Barangkali. Aus men. Badut bisa aus. Baru juga aus. Baru juga manusia. Bisa aus. Baru juga manusia. Oh iya, sorry. Tak kirain gini loh. Tak kirain kan ada tuh lagunya. Aku hanya seorang badut yang. Nah, itu ceritanya. Tapi itu lain ya. Saya yang nggak ada endorsement. Enggak, maksudnya gini. Kalau Mas sendiri tolong ceritain dong. Gimana? Susahnya, sedihnya, happeningnya, happy-nya gitu ya. Terus apapun itu ceritain. Perjalanan. Boleh buka baju sebelumnya? Jangan di sini. Oh jangan ya? Enggak, maksudnya buka jas aja. Oh, jas kan bahasanya jas tuh. Buka aja. Berarti kalau badut itu harus pakai kayak gitu ya? Ya, masing-masing sih ya. Masing-masing dari apa namanya tuh celana kodok kah? Apa? Katak, celana katak kah? Ya, ini jadi ini pakai suspender. Ini celana biasa sih, celana pendek biasa aja. Sebentar, ini mau ngapain nih? Pakai sarung tangan. Mau balapan. Ini identik. Ini salah satu. Ini fashion kita. Fashionnya badut tuh harus pakai sarung tangan. Jadi salah satunya kita tuh selain sarung tangan, kaos kaki, topi, itu fashion kita gitu untuk mendukung performan kita gitu. Iya. Biar nggak terlihat apa ya, maksudnya ya biar keren lah, biar nggak terlalu jadul-jadul banget. Iya sih. Emang badut tuh harus beria-ria gitu. Ya, kalau dulu badut identik dengan memang sih sampai sekarang hidung merah. Hidung merah. Ada yang biru. Ada yang biru juga. Ada yang biru. Cuman sekarang perut gendut udah kita mindset orang berpikir perut gendut itu udah kita hilangin gitu. Iya, karena kalau yang lucunya itu orang yang bukan orang yang gendut, iya kan, bukan orang yang gendut. Terus badut identik harus dengan orang yang gendut gitu. Iya. Padahal dia nggak lucu. Nggak lucu. Iya kan? Ya kan sama aja bohong mas. sama. Kalau orang nanti tahu Barut Bondan, ya hubungi Barut Bondan, bukannya tambah rame, tambah hancur. Oh, ya. Maksudnya gimana nih? Maksudnya hancur acaranya. Oh, meriah. Hancur itu meriah. Kalau meriah udah biasa. Hancur. Iya, hancur banget ya. Berarti meriahnya meriah banget. Hancur banget. Ya. Oh, belum nangkep nih. Belum nangkep ya. Hancur. Oke, saya anggap konek aja udah ya. Tolong ceritain apa kesan bukan kesannya, maksudnya pengalaman yang pahit, terus manisnya jadi badut itu seperti apa? Apakah cicisnya lebih gede, gitu kan? Cuannya lebih gede atau ya disyukurin aja atau gimana? Iya. Untuk seorang relax mas, relax, minum dulu, relax, ya, nggak usah tegang gitu ya, relax. Iya. Belum. Bukan di situ. Itu telinga, men. Ini telinga, woi. Kenapa gue jadi yang emosi ya? Mas berantem aja. Bisa cerita dari tadi, men. Emang gitu ya. Oh iya, namanya juga badut ya. Kadang bisa bikin lucu, bikin kesel itu ada ya. Tapi emosi nih ya. Tapi yang sering bukan lucunya ya. Keselnya. Oh keselnya ini sih. Tapi kada pantesan anak-anak banyak yang nangis ya. Bikin kesel. Tapi enggak. Badut itu memang betul ada banyak sekali suka dan dukanya dan juga perjalanan juga luar biasa. Ini bukan semerta-merta langsung deng seperti itu. Enggak seperti ini, enggak. Belajar dulu. Ya. Berawal saya dulu memang terinspirasi dari salah satunya kan Charlie Chaplin. Dan juga saya dari dulu memang menyukai karena di daerah kita di sini khususnya di Plat E. Indramayu, Cirebon, Kuningan, Majalengka. Iya, betul. Ada tradisi yang namanya sisingaan. Memang berasal dari wilayah
Karawang, Bandung, Sumedang. Ya. Iya, Sumedang. Iya, betul. Subang. Subang ya. Subang. Sisingaan itu Subang. Subang ya, betul. Nah, berawal dari situ saya seneng yang namanya bermain sulap. Sulap. Iya. Awal saya suka sulap, kedua terinspirasi saya melihat Charlie Chaplin, dan ketiga saya berangkat waktu itu kerja ke Jakarta. Di Jakarta. Iya. Karena di Jakarta juga. Iya. Waktu itu saya belum mempunyai apa-apa. Bahkan saya untuk tidur pun sendiri saya masih numpang. Tapi kaki punya kan? Kaki punya, Tangan punya? punya. Berarti punya. Tapi masih numpang ini. Oh, iya ya. Nggak bisa disekak loh. Lanjut. Balas nih. Nah, perjalanan waktu itu saya terinspirasi menjadi badut seperti ini. Waktu itu istri kurang lebih baru melahirkan. Oh, berarti udah punya istri? Udah. Dari umur berapa sih? Saya umur kurang lebih waktu itu menikah tahun berapa ya? Umur 24-25an lah. 24-25. Nikah? Iya. Sekarang umur? Sangat muda loh. Iya, enggak sih. Cuman 27 doang. Enggak. Wajib 27 ya? Wajib 27. Waktu itu istri sedang baru melahirkan beberapa bulan. Dan saya waktu itu perekonomian masih porak-poranda. Bukan itu lagi, malah hancur. Hancur? Iya. Penghasilan setiap bulan saya nggak punya. Saya nggak punya. Berarti per hari ada? Ada. Tiap bulan nggak ada, tiap hari ada ya? Iya. Tiap hari ada, tiap bulan nggak ada. Nah, maksudnya tiap hari ada, nggak setiap hari keluar, tapi nggak selalu tiap hari dapat. Oh gitu, berarti harian gitu ya? Ya, gitu. Waktu itu berapa tuh? Sebelum menjadi badut? Iya, sebelum menjadi badut. Okay. Awal terinspirasi jadi badut. Iya. Awal terinspirasi menjadi badut. Sulap sudah, saya memang sudah suka sulap waktu itu. Berarti udah bisa sulap? Udah bisa sulap. Kedua, memang saya terinspirasi Charlie Chaplin. Tapi saya belum ada kepikiran gimana sih menjadi seorang badut. Awalnya saya merantau ke Jakarta. Di sana lihat? Iya, di sana saya kerja sama bos saya. Waktu itu kerja apa, Mas? Waktu itu saya servis janda. Ya. Servis janda. Kenapa tidak ajak saya? Jadi berdiri gitu di jalan, tiba-tiba mobil tetet. Ya. Bro, di sini bukan tempat gigolo. Berarti awalnya jadi gigolo. Maksudnya bukan jadi gigolo. Awalnya ke Jakarta, servis jam. Bukan. Maksudnya Elektronik. Oh, kirain bener servis jam. Wah, elektronik. Iya. Terus servis elektronik di salah satu CV ya, supplier lah ya. Salah satu. Nah, selain saya menjadi servis center elektronik, saya juga kadang setiap pagi dan siang hari mengantar cucu si bos. Oh, cucunya bos. Iya, kebiasaan setiap hari mengantar, ya kan? Bahkan dari setiap acara-acara pun saya mengantar. Sampai di suatu hari ada temannya yang ulang tahun, saya mengantar. Dari situ saya terinspirasi. Wow. Iya. Terinspirasi lihat badut. Bukan, badut. Kenapa otak saya terngiang-ngiang janda ya? Terus. Di situ saya terinspirasi karena melihat badut identik dengan sulap. Sulap. Memang, iya, identik dengan sulap salah satunya. Harus kan? Iya. Seorang badut harus bisa bermain sulap. Betul. Di situ Anda sudah bisa sulap. Ya. Iya. Sudah bisa punya basic sulap. Oke. Menarik. Ya. Dari situ juga timbullah saya. Charlie Chaplin sudah. Bermain sulap memang saya sudah ahlinya lah ya. Bukan ahli, master lah. Oh, master. Dari tadi ya saya kesel ya. Masterin. Jadi Mas waktu itu belajar sulap tuh dari siapa? Dari Master Linggoy?
Waktu bermain sulap itu saya diajarin sama bukan dari wilayah sini. Oh, bukan. Iya. Berarti di mana? Bukan juga kita belajar yang master-master yang ada di Indonesia. Bukan ya? Bukan juga. Bukan. Berarti otodidak atau nyepi gitu? Iya. Dapat wangsit Wangsit ke kuburan gitu. Iya, tapa brata gitu. Tolong untuk para janda ya, kalau maunya badut ini pinggir lagi deh, harus siap ya. Kesel aku dari tadi ya. Oke, berarti dari acara ulang tahun tersebut Anda terinspirasi oleh seorang badut yang betul. Menghibur anak kecil yang sedang berulang tahun tersebut. Iya. Apalagi Anda punya basic sulap. Terus Beberapa bulan kemudian saya semakin beli dan juga perlengkapan untuk kostum, bikin. Oh, langsung? Iya, beli. Ya. Waktu itu saya belum izin untuk keluar. Oh, masih kerja di bos. Masih kerja. Masih kerja Ya. di bos. Ya. Setelah saya berpikir ulang, sampai saya berulang kali lah, beribu-ribu saya memikirkan itu. Sampai beribu-ribu ya? Iya, beribu sampai nggak bisa tidur. Sampai nggak bisa. Nggak bisa tidur kalau siang, bener. Kalau malam saya baru merem, bener. Nggak bisa tidur. Lanjut. Oke. Dalam hati pasti ngomong kesel dulu mas. Iya. Lanjut. Akhirnya saya memutuskan izin dan keluar. Resign Resign. dari CV tersebut. Iya, dari cewek tersebut. Untuk jadi badut. Oke. Padahal saya baru sekali melihat itu dan memang tidak ada, maksudnya saya belajar, tidak ada guru ya, maksudnya saya belajar. Iya, otodidak. Iya, otodidak. Waktu itu pun tahun 2010, 11, 12 itu nggak begitu booming kayak saat sekarang ini ya. Oh, berarti sekarang Anda merasa sekarang sudah booming kan? Iya. Sudah terkenal? Iya. Badut Bondan ini? Iya. Karena media sosial. Karena waktu itu saya pemasaran bukan di YouTube. Bukan di media sosial. 2012 ya? Iya. Tapi pas waktu itu YouTube masih sepi banget. Masih sepi. Bahkan Facebook ataupun yang lain-lain media sosial nggak ada. Sepi kan. 2012 iya. Ya, akhirnya saya memutuskan resign, keluar, ya kan. Coba-coba pas saya keluar, saya promosi dengan bener-bener zaman dulu banget. Apa itu? Apakah Sarana calling job atau apa? enggak. Waktu itu saya Atau menawarkan diri, gua iya. Oh. Awal menawarkan diri dari teman ke teman, sahabat ke sahabat yang dulu pernah ada sekolah bareng. Karena komunikasi kurang ya, waktu itu kurang. Jadi saya pulang melihat kayak ada pamflet lah ya, di salah satu di tiang listrik. Sedot WC gitu. Tapi bener dari situ saya terinspirasi promosi badut. Saya cetak, saya tempelin. Iya sih. Iya bener. Iya, waktu itu. Berarti waktu itu media promosinya hanya sekedar kertas gitu ya? Bukan kertas, tiang listrik. Tiang listrik? Iya, nempelinnya. Kan? Tiang listrik. Iya kan pakai kertas mas. Iya mungkin dong di cat gitu tiang listrik. Iya, tapi tiang listrik membantu. Oke lanjut. Oke. Makan duri. Sarapan duri. Kaktus yang dimakan deh. Serius. Terus. Ya, hampir semua di plat E bareng teman-teman saya promosi dari. Berarti waktu itu pulang dari Jakarta. Jakarta, saya bikin selembaran pamflet, saya fotokopi. Ada kurang lebih waktu itu saya kurang lebih 20.000 lembar. 20.000 lembar Iya. untuk bikin pamflet agar semua orang mengenal. Mengenal Badut Bondan. Terus. Dan itu belum ada guru ya. Belum ada guru. Belum ada, nggak tahu ada komunitas atau nggak ngerti saya. Ya kan? Berarti otodidak aja udah. Iya. Jalan aja udah. Jalan sendiri. Ya, dapatlah telepon panggilan. Tapi di situ saya Dari polisi. bukan. Dari polisi. Bukan. Pas telepon, halo, ya,
Mas, WC saya mampet gitu ya. Ya. Kan badut, Mas. Identik kan sudut WC. Iya, tapi apa yang Anda pasang gitu? Badut. Oke. Badut. Tapi selain badut, saya ada satu promosi lagi, yaitu kan saya servis elektronik. Oh iya. Ya, di situ saya bikin satu lembar kertas, saya pasang itu 2 iklan. 2 iklan. Ya, satu elektronik, Bukan satu PC ya? Iya, bukan. Ya, satu lagi badut. Ulang tahun. Kirain di situ ditulis gitu. Yang pertama servis elektronik, yang kedua servis jando. Janganlah. Ya, cukup perawan aja. Boleh lah. Terus. Setelah dapat panggilan pertama kali, dan saya masih ingat, November akhir tahun 2012. Akhir tahun 2012. Ya, November lah ya, sebelum Desember. November itu rilis film kiamat loh. Sebelum Desember. Iya. Pertama kali saya show. Iya. Belum 1 hari 2 hari sebelum show saya memikirkan, memang belum ada konsep seperti apa gitu loh. Harus dibawa seperti apa ya? Iya, harus seperti apa. Saya, adik saya, dan satu lagi ada ponakan, 3 orang. 3 orang. Di wilayah Majalengka. Oh, Majalengka. Iya. Uktinya putih cuy. Iya. Majalengka tuh ukti, sumbernya ukti. Iya. Di wilayah Majalengka, dan kita show di sana. Alhamdulillah sampai sekarang. Di Majalengka. Iya. Maksudnya berlangganan. Pelanggan itu, iya. Alhamdulillah sampai sekarang. Kebanyakan dari Majalengka. Enggak sih. Dari Indramayu. Iya, enggak, dari Majalengkanya enggak manggil-manggil lagi gitu. Hancur. Alhamdulillah hancur. Hancur. Terus. Kedua, masuklah wilayah Cirebon. Ya, dari yang pertama. Jadi dari kenal nih. Kehancuran yang pertama itu saya belajar. Hancur. Oh, yang di Majalengka udah gitu. Udah, tapi kan hancur acaranya gitu loh. Hancur. Karena nggak ngerti apa gitu. Waktu itu saya setiap show saya melihat saya bikin salah satu kayak apa namanya tuh, rainbow ya, buat tata cara rundown ya, saya bikin seperti itu. Pertama begini, kedua begini, jadi setiap pertama selesai anak-anak suruh nyanyi, saya masuk lagi ke dalam, saya baca lagi apa nih. Oh, itu berarti masih belajar banget. Masih belajar banget, bener belajar banget, bener dari nol. Berarti Anda ini punya basic yang alami. Iya. Alami dipaksa. Dulu memang pernah dipaksa sih. Iya. Dipaksa sama? Dipaksa sama Duri. Kalau udah lanjut jangan ngomong Duri gak? Saya takut deh. Ya, maksudnya memang mental saya dulu dipaksa. Sebelum jadi badut? Bukan. Sebelum itu semua saya dipaksa. Dipaksa dengan keadaan yang nggak punya. Gimana caranya saya bisa mendapat pekerjaan, penghasilan, dan juga istri, ya kan? Dipaksa dengan cara ngamen. Iya. Sebelum itu semua mental saya dari situ saya diasah. Ngamen. Ya. Kalau gini ngasah golok, Mas. Oh iya. Mau membeli siapa? Dari situ, makanya saya, walaupun acara yang pertama hancur, dan saya belajar acara yang kedua. Nah, kenapa saya nggak malu? Ya karena itu tadi. Kehancuran terus itu. Itu. Sampai dan terus berjalan sampai ke tahun 2013. Saya ditelepon dari wilayah Cirebon. Kirain saya mau show. Mau panggilan itu. Ya, ternyata di sana ada badut. Oh, iya. Di sana udah ada badut. Jadi yang telepon saya setelah beberapa bulan kemudian itu badut. Terus? Iya. Ngajak kolaborasi atau apa? Jadi kita diajaklah masuk ke komunitas plat E.
plat komunitas badut plat E. Badut plat E. Oh. Ternyata saya pun kaget. Ternyata di wilayah Indramayu, Cirebon, Majalengka, Kuningan ini sudah ada badut sebelum saya. Dan saya kenal sama badut-badut dari situ awal. Oh, dari panggilan kedua itu ya. Bukan panggilan kedua. Panggilan. Setelah beberapa bulan kemudian, setelah berjalan. Sudah berjalan. Mungkin setelah dikenal. Karena alasan waktu ada ya teman saya yang telepon si A lah ya. Dia melihat salah satu pamflet yang nempel di tiang listrik. Yang sedot WC tersebut. Ya. Dan waktu dia show di wilayah Majalengka lewat jalan sini, jalan depan rumah saya, di situ ada pelang juga badut. Dia lihat di situ juga. Tapi semakin yakin katanya gitu. Tapi gini, sorry nih. Iya. Bondan kan nama desa. Betul. Tadi sudah disampaikan, ya kan. Historinya kenapa dinamakan Badut Bondan? Karena beliau ini ingin mengangkat nama citra nama desanya, bukan begitu? Betul. Terus dikenal lah, ya kan, Badut Bondan. Dari tadi ngobrol, ya kan, kita belum berkenalan loh. Ya kan, Kan tahu Badut Bondan. iya, cuma nama aslinya kalau bisa nama asli Anda itu siapa? Nama asli Anda itu siapa? Nama aslinya? Bondan Perkosa. itu tukang gitar, Itu Bondan Prakoso. Itu Bondan Prakoso. Nama aslinya siapa? Oh, itu perlu dah. Enggak. Saya nanyain ya. Enggak perlu. Karena apa ya? Dengan saya. Oh iya. Siapa sih? Apanya? Namanya? Nama siapa? Kuperkosa juga. Jangan kuperkosa dia. Jadi julukan Badut Bondan. Iya betul. Nama tadi umur berapa? 27. Oke, saya ngalah lah ya. Kesel saya. Nama asli Ilham Hamid. Iya, nama saya pribadi. Bukan, astaga. Nama lu siapa saya nanyain siapa? Pok. Namanya siapa? Ya, ada nama bapak, nama ibu ada, nama kakek, nama nenek. Nama yang mana maksudnya? Nama pohon mangga di rumah Anda itu siapa? Oh, cengkir. Iya udah Mas Cengkir. Oke. Nama saya sendiri sebetulnya nggak penting. Karena semua orang tahu. Tapi Bondan, karena memang saya tahunya Bondan. Nama sendiri, nama asli memang nama panggilan, nama Bondan, semua orang tahunya Bondan. Dan Iya. Oke, berarti disamarkan. Untuk nama disamarkan. Tahu-tahunya namanya Alexander. Takutnya kan gitu. Enggak, nama saya Warno. Warno. Iya. Mas Warno. Selamat siang. Makasih loh udah bikin kesel. Sarapan saya belum sarapan. Nanti sarapan. Berarti tetap ya kita manggilnya Mas Bondan aja deh. Iya. Biar relax and enjoy assembly. Ya, siap. Gitu. Mas Bondan. Tapi tadi manggil Warno. Oke, Mas Bondan ini, Mas Badut aja deh. Mas Bondan ini sudah berkarya dari 2012. Iya. Ya, sampai sekarang pahit manisnya tadi jadi badut sampai jadi tetap apa ya? Tidak menghilangkan basically-nya sebagai tukang servis termasuk servis WC ya. Iya, salah satunya. Janda. Servis janda. Jadi dari awal jadi tukang servis, bukan badut. Tadi bilangnya tukang servis. Awal dari tukang servis ya kan, melihat anaknya siapa? Cucunya bos. Cucunya bos ini ulang tahun ya kan, diservis biar gembira gitu ya. Ada tadi servis sulap ada gitu. Ada ini enggak? Bakat lain enggak? Servis apa gitu, servis janda ke servis ukhti. Tapi saat ini yang lagi apa ya,
saat ini ya yang lagi banyak gitu istri orang sih. Istri orang. Istri orang. Enggak. Gitu loh ya. Bahaya ya. Bahaya ya. Tapi bercanda lah ya. Badut kan harus menghibur ya. Iya. Badut harus menghibur. Benar. Berarti perjalanan hidup Anda ini cukup supleks juga ya. Jadi tukang servis, sedot WC, servis anak-anak, servis janda, servis istri. Sebetulnya sih untuk masalah itu ini ya pekerjaan ya yang pernah dijalani sih banyak sih sebetulnya, bukan cuma hanya itu aja. Selain ngamen ya. Oh iya, tadi ngamen juga ya. Iya, terus ada lagi akan cari-cari barang-barang bekas. Jualan kaset bajakan. Bukan cari masalah. Bukan. Tapi dari tadi iya bener, dari tadi ngomongin janda saya yang gitu. Banyak hal, pokoknya banyak pekerjaan yang dulu saya geluti dari A, B, C sampai Z, hampir pernah semua. Bahkan kreditan pun saya udah. Kreditan pernah? Iya. Jadi tukang bangunan juga pernah. Semua. Anda kan sekarang jadi badut nih profesinya. Iya, betul, profesi jadi badut. Profesi badut sendiri itu berapa sih budgetnya? Kalau nih misalkan ponakan atau kerabat saya pengen servisin punya servis badut gitu. Nyewa badut gitu ya. Itu berapa sih? 25 juta. 25 juta nggak usah deh. Serius? Iya. 25 juta? Iya. Serius nih ya? Serius. 25 juta men. Serius, ya. Itu siang malam atau gimana? Hah? Siang malam? Ya, siang malam. Sama gedungnya juga, sama makanannya juga. Kirain sorry nih ya, bukan saya ngejek atau apa gitu ya. Kirain tuh di kisaran 3 juta 5 juta kirain. Iya. Badut itu sebetulnya bukan hanya sekedar mencari materi lah ya. Ya. Karena tujuan awalnya menghibur kesenangan gitu. Iya. Jadi yang kita dapatkan itu bukan cuma hanya materi, tapi kesenangan hati gitu. Puas gitu ya. Puas. Klimaksnya. Di saat saya melihat teman-teman, orang-orang ataupun adik-adik yang tertawa, saya merasa bahagia gitu. Tapi dari tadi Anda bikin kesel saya loh Mas. Kenapa pas saya dibikin kesel gitu? Kan saya juga salah satunya. Selain bikin itu, bikin kesel. Oh tadi ya, hancur itu ya. Hancur. Jadi fix Anda yang pengen punya hajat ya, pengen nikah atau khitanan, kalau Anda pengen hancur, saya kalau badut bondan. Terus kalau saya sih penasaran sama ini nih. Tadi Anda katanya bikin bisa sulap. Bisa tunjukin sekarang. Bisa tunjukin. Bisa tunjukin ya? Korek edit ya. Bring your gimmick. Memang saya suka bermain sulap. Ya. Dan juga lihat Charlie Chaplin. Dari situ terinspirasi melihat badut juga. Ya. Sampai sekarang saya jadi badut, ya kan. Ini batu apa nih? Takut saya. Kalau lihat batu. Ini bukan, ini hanya sekedar batu biasa. Oh. Jadi ini kain. Ya kan? Mana kain? Ini kain merah. Kain. Coba bisa dipegang. Oh iya. Bisa dipegang. Kosongnya guys ya, kosongnya. Kita Oke. Nanti jadi apa? Ya. Hebat banget. Oh iya belum. Belum. Sorry. Ya kan? Kosong ya kan? Iya. Kita di sini juga kosong ya kan? Nah, sekarang dengan boleh ditiup ataupun dengan hitungan berapa? 100. Jangan kebanyakan, jangan. 1000. Jangan. 3 aja. 3, oke. Ya, dan juga tiup itu bareng. 1, 2, 3. Kemana itu ya? Kemana ya? Serius Mas? Serius kemana? Serius ya? Tadi kertas tadi kemana? Apanya? Kertas tadi kemana? Kertasnya ada di telinga Mas. Yang bener ya? Iya. Tapi saya sendiri yang ambil ya. Saya nggak bisa dijebak loh. Jangan Anda yang ambil, berani ya? Karena ini salah satu sulap ya, sulap. Iya, salah satu trik sulap. Trik sulap ya, lalap ya kan.
Susunya jangan. Susunya jangan. Makanya jangan yang nyelat-nyelat. Oh, kodir. Oh iya, kosong. Hitungan ke berapa kira-kira enak? 50. Jangan kebanyakan, masa 50. Satu. Gini aja, hitungan dalam hitungan kedua aja yuk. Oke. Yuk, tuh, 2, 3. Ada sih bangsat dari mana? Amin. Dari mana? Dari mana ya? Tadi nggak ada loh, serius. Nggak ada. Ulangi. Ulangi lah. Ulangi lah. Jangan pakai ini. Kita ganti pakai tisu. Oh, pakai tisu. Ya, tisu. Kita simpan dulu. Di sini ya. Oke, Oke, di tisu. sini. Ini tisu. Tisu. Tadi kemana kertasnya? Apanya? Kertas kemana ya? Kertas ini. Enggak. Kertas tadi kemana? Udah nggak ada kan? Oh, ya, iya, udah nggak lanjut. ada. Ini tisu. Oke. Saya curiga. 2. Bikin 3 deh. Oke, aspaknya dibuang dulu. Sini. Oh. Oke. Next. Iya. Oh. Ini 1. Ah. 1. Ya. Iya. Tuh. Tuh. Oke. Ya kan? Tisu kan? Gue liatin di belakang. Tuh. Iya. Itu. Nah, Ya kan? Lihat sini, ke sini. Enggak, gua liatnya di sana, iyalah. Tuh. Iya. Ya. Ke sana. Mata saya belum bisa dikelabui, bro. Mata saya belum bisa dikelabui. Oh, jadi tapi ya kalau badut sih harus bisa kayak gitu. Iya, memang. Seorang badut itu enggak dari tadi. Ini Iya. buat apa? apanya? Ini buat apa? Oh, tadi buat 3 rencananya. Oh, biar Ya, badut itu filosofinya begini loh. Sesuatu hal yang merasa berhasil, maka dia akan bilang sempurna. Oh, itu Demian. Iya. Demian. Iya, karena berhasil. Oh iya. Ya, tapi sesuatu hal yang Tapi Anda harus punya berasa gagal. iya. Nah, Itu kan seorang badut. iya sih. Enggak, maksudnya Anda harus punya ini sendiri, citra sendiri. Oh, iya. Kalau itu kan punya Demian. Iya, Anda iya. misalkan hancur semua. Hancur. Atau apa gitu. Hancur. Atau gimana gitu kan. Hancur. Jadi di saat merasa gagal di saat show merasa gagal, justru itu yang menjadi daya tarik tersendiri. Karena seorang badut ini berhasil ya berarti badut, nggak berhasil memang badut kan hancur. Oh iya ya berarti. Nggak semuanya harus. Berarti kalau pesulap sempurna. Iya. Kalau badut hancur semua. Iya. Gitu ya. Iya, nggak semuanya harus berhasil gitu. Iya. Gua baru enggak ya kalau saya mikirnya ya. Badut itu kan menghibur. Betul. Gitu. Apalagi zaman sekarang banyak ukti-ukti gitu ya yang merasa dirinya subgirl gitu ya. Tuh ada nggak gitu? Nah, arah-arah ke sana berharap dipanggil ukti gitu. Biar buat apa menghibur ukti gitu. Iya. 85%. 85% apa? Kebanyakan ukti yang memanggil. Buat dihibur ya. Iya. Karena sakit hati gitu. Iya, hibur. Karena saya juga pernah kayak gitu. Oh, pernah ya? Iya, di DM banyak tuh kan. Iya. Ceritanya gini. Iya. Saya di DM gitu. Saya di warung kopi nih. Saya di DM. Mas, nganggur enggak gitu. Iya. Ya emang saya pengangguran gitu ya. Iya. Ditanya nganggur enggak. Nah, Mas, jalan yuk. Disuruh menghibur. Suruh hibur. Disuruh menghibur, katanya lagi putus cinta gitu. Iya. Kalau sewa badut katanya kemahalan. Kemahalan ya? Jadi saya yang suruh ngibur, kan bangsat. Jadi makanya saya beda. Iya, makanya saya setuju tuh sama yang lagu Aku Hanya Seorang Badut yang kayak gitu tuh setuju. Kenapa sih wanita itu menganggap laki-laki itu seperti badut? Kenapa? Gitu. Ada nggak? Kan Anda masuk ke Aku Badut Indonesia atau komunitas badut Indonesia. Ada nggak? Badut perempuan ada nggak? Ada. Cantik, tapi memang di wilayah sini gampang. DP dulu. Dasar tukang servis. Tapi di wilayah sini nggak ada ya. Itu ada di wilayah Jawa Tengah.
adanya di wilayah Jawa. Ada di wilayah Jawa. Paling jauh dipanggil di mana? Siapa? Anda? Portugal, Timor Leste. Alhamdulillah ya sampai Papua. Oh, pernah jadi badut di Papua? Iya. Ngeri amat. Donggala. Yang kemarin-kemarin yang baru-baru di Cianjur ya. Cianjur. Oh, berarti sudah terkenal di mata-mata ya. Iya, iya di mana-mana gitu. Iya. Kenapa gitu? Donasi. Iya, bisa ke sana karena donasi. Donasi maksudnya? Ya, kita menghibur trauma healing. Maksudnya di sana dibayar nggak sih? Nggak dibayar? Enggak. Pernah kemana? Badut pernah jauh sampai kemana kan? Sampai di mana kan? Ya pernah di beberapa wilayah. Tapi kita trauma healing. Kita menghibur anak-anak yang trauma healing yang kena bencana. Oh iya. Dan kemarin di Garut di mana? Di Cianjur. Oh iya di Cianjur. Garut ada yang terkena beberapa. Ada yang terkena soalnya. Itu. Berarti kalau dalam event-event tersebut Anda nggak apa-apa deh, nggak dibayar juga. Ya, karena kita bergerak juga di bidang sosial. Di bidang sosial sih ya. Betul. Karena tadinya bergerak di bidang sosial ya. Iya. Oke. Kayak gitu. Tapi ada juga badut perempuan deh. Ada. Mending jadi badut serius. Perempuan tuh maksudnya mending jadi badut gitu. Iya kan? Daripada yang cantik-cantik banting harga di aplikasi. Tapi walaupun sama-sama panggilan tapi beda. Tapi sama-sama panggilan, Mas. Iya kan? Perempuan yang jadi badut dan perempuan cantik yang membanting harga di aplikasi itu sama-sama panggilan. Iya kan? Iya, tapi berbeda. Iya. Tapi lebih suka yang mana? Apa ya? Suka yang beda dia. Yang di aplikasi. Yang banting harga. Yang banting harga. Menarik nih kan. Tadi Anda mereduksi cerita hidup Anda, mengimplementasikannya agar Anda ini bisa katakanlah bermanfaat selain mengais rezeki. Karena kalau kita masih hidup di Indonesia ya kayak gini-gini aja ya. Iya. Apa cerita paling sedih, ya kan? Selama Anda menjadi badut ini apa? Paling menyakitkan bagi Anda? Apakah diejek atau apa gitu? Memang betul. Pertama kali saya merintis jadi badut udah banyak banget dukanya ya. Belum suka belum. Suka itu sekarang ini. Suka itu sekarang ya, dukanya banyak banget ya kan. Dari ejekan, dari teman-teman, dari keluarga, dari saudara-saudara, dari lingkungan. Jadi mereka menganggap mindset mereka saya beli properti badut, make up badut itu ngamen. Mengamen. Jadi dikira mereka tuh mengamen. Kalau saya tuh mengamen. Jadi bakal mengamen. Jadi saya merekrut orang-orang, sahabat saya, teman-teman yang di sini di lingkungan saya, dikira, disangkanya orang-orang tertentu itu kalau saya tuh apa? Ngamen. Jadi banyak kan yang di lampu-lampu merah. Jadi orang tersebut saya make upin, orang tersebut saya pakein badut, terus saya disuruh karena image sekarang tuh maaf ya bukan saya menjelekkan atau apa gitu ya, saya hanya meluruskan saja. Image sekarang badut itu orang yang meminta-minta. Iya. Ya kan? Di era sekarang ya, ternyata enggak teman-teman. Enggak seperti itu. Enggak semuanya. Memang hanya ada beberapa ya karena buktinya aja Anda badut bondan ya kan bahasanya ya men-set harga 25 juta tadi benar. Untuk sekali tampil. Iya, show. Untuk sekali show itu 25 juta. Dan menurut saya ya meskipun jarang jarang untuk profesi badut ini ya cukup menjanjikan menurut saya. Kalau memang pekerjaan itu ya digeluti dengan teliti, dengan konsisten, dengan profesional ya. Berarti fix Anda ini badut ini
buat Anda dijadikan profesi, Betul, profesi. termasuk teman-teman Anda. Termasuk teman-teman. Karena teman biasanya Mas ya, teman hadir atau datang itu di saat dia membutuhkan, di saat dia itu membutuhkan, di Iya. saat dia itu lagi tidak senang, lagi tidak baik-baik saja. Iya. Gitu. Memang ada, memang seperti itu. Namanya kehidupan. Tapi, Ya, namanya kehidupan. Iya, betul. Tapi kita anggap itu sebuah ujian dan juga bumbu lah. Bumbu ya. Iya, anggap sebuah bumbu. Kayak Anda misalkan buat ngehibur, Iya. harus dibumbui kan. Betul, make up, ya kan, dan juga dengan lipstick. kostum, ya kan. Iya. Kayak gitu. Berarti brand Anda Badut Bondan. Badut Bondan. Anda tergabung di komunitas Badut Indonesia. Iya. Berapa banyak Mas? Apanya? Badut seluruh Indonesia itu banyak, Banyaknya banyak banget, ratusan, bukan puluhan ya, ratusan. Ratusan. Karena satu wilayah itu bisa ada Banyakan mana Mas? Sama orang yang nggak tahu diri. ya banyak itu. Bagus selalu Mas Ken ya, Mas Ken. Lanjut. Oke, banyak banget ya. Banyak banget badut itu. Nggak terhitung. Nggak terhitung. Belum muncul yang baru, Banyak. yang lama mati ya kan. Ya, belum. Jangan lah Mas. Enggak, maksudnya bermunculan. Jadi Talent-talent baru. talent baru banyak bermunculan gitu. Banyak banget, jadi nggak terhitung. Susah senangnya jadi badut ini Anda selama dari 2012 sampai sekarang itu mungkin Anda sudah terbilang jadi badut senior Mas. Bisa jadi, Iya. mungkin. Dan brand Anda sendiri itu sudah dikenal di mana-mana tadi Iya. sampai Papua. Iya, Donggala, Sulawesi. Papua. Sulawesi pernah, berarti di Indonesia sudah dijajah semua ya oleh Badut Bondan ini ya. Keistimewaan Badut Bondan. Keistimewaannya apa ya? Keistimewaan badut bondan sebetulnya sih sama aja ya. Dengan badut-badut yang lain. Badut-badut yang lain, make up. Tak kirain ada keistimewaan tertentu gitu, bisa menghibur apa namanya orang yang sudah meninggal atau apa gitu. Ya jangan. Mungkin di hati penggemar lah ya, atau mungkin mempunyai ada tersendiri mungkin ya, salah satu kelebihan lah. Ya walaupun entah itu apa, entah itu di musik, atau itu cara performance show, cara MC, ataupun sulap, ataupun apa mungkin ada. Berarti di Badut Bondan ini bisa membawa suasana bukan hanya sekedar menghibur, Bukan gitu. hanya itu. Tapi pernah MC juga. Ya, pernah ngepet juga. Ngepet. Iya. Pernah ngepet juga, Cok. Pernah ngepet, Cok. Karena ada satu cerita ngepet tuh. Ya, itu Ngepet kan pesugihan. Mas. pesugihan itu salah satu duganya. Setelah saya Anda pernah diduga setelah pesugihan. setelah saat ini Sukses. dulu duka nih. Duka. Setelah saya berhasil ya, berhasil menunjukkan bahwa ini loh badut loh, seperti ini loh, bukan ngamen, bukan minta-minta, ngemis atau apapun, bukan. Saya ini badut seperti ini. Saya menghibur, show sosial di mana, di yayasan-yayasan, bukan hanya cuma materi gitu loh. Buktinya saya bisa sukses jadi badut. Saya bisa sukses seperti ini, jadi badut gitu loh. Sampai saya ada beberapa tahun kemarin lah ke belakang, ya itu ngepet. Iya. Serius, Mas. Serius, bener. Bukan hanya ngepet ya kan. Bahkan saya Ngepet itu pesugihan loh, guys. pesugihan. Bukan hanya itu, ada tuyul, genderuwo, wewe gombel. Bukan di situ, di sini dong. Iya, Panjang. Karena saking suksesnya. Enggak, Anda bener ngepet apa enggak nih? Enggak. Oh, diduga. Orang ngepet. Sesat. Diduga ngepet. Pernah diduga ngepet. Iya. Pernah sih. Kirain basicnya ditambah lagi gitu jadi pesugihan. Ya, setelah sukanya saya, itu banyak yang mengira saya salah satunya pesugihan. Diduga
Iya. menjalani pesugihan. Iya. Karena 2 tahun waktu itu saya berturut-turut membangun ya. Saya bangun rumah, Ya, bangun, jadi seorang badut. ya, bangun gudang. Bahkan waktu itu saya beli motor sama mobil cuman berapa hari, 2 hari 3 hari doang. Ngehibur anak-anak, Iya. ngehibur janda-janda. Janda-janda. Cuma ngehibur, dapat mobil, dapat bisa maksudnya bisa beli Ya, mobil. dalam waktu 2 tahun. 2 tahun saya waktu itu bikin Lek, ganti profesi lek. Jadi badut lek, ayo lek. gudang, rumah, beberapa bulan kemudian beda hari 2-3 hari saya beli motor sama mobil gitu. Hanya jadi seorang badut, Hanya jadi seorang bos. bisa beli motor, mobil. Iya. Tapi belum beristri 2 kan? Belum. Rencana mau sih. Sorry mami. Enggak mami, jadi bercanda mami. Tapi iya ya, maksudnya gini ya, di saat kita susah banget ya cari pekerjaan, di situ Anda bisa membuktikan ke orang-orang bahwa saya hanya jadi badut aja bisa beli mobil, motor dan lain sebagainya, termasuk mencukupi kebutuhan hidup. Betul. Apakah Anda punya, maaf ya, punya anak buah gitu atau punya Partner kerja. partner kerja? Punya saya. Punya. Ada gitu ya. Iya. Karena waktu itu yang saya tanamkan pada diri saya sendiri, pada diri saya ya. Ini biasanya kan kalau kita udah besar, merasa udah besar gitu ya, Iya. kita menurunkan ke teman-teman kita. Betul. Jadi waktu itu yang saya waktu itu nggak sampai 25 juta, nggak sampai 40 sampai 50 juta Awal. penghasilan ya. Penghasilan saya rokok bareng berdua, makan bareng berdua. Best friend, Pak. Ya, jadi saya berpikir pekerjaan yang saya jalankan sekarang ini, ya kan, banyak yang menginginkan bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan. Bagi mereka yang membutuhkan. Iya, karena waktu itu saya waktu belum mempunyai pekerjaan, saya menginginkan mempunyai pekerjaan, ternyata susah. Dan di saat saya mempunyai pekerjaan, walaupun seorang badut, ya kan, banyak yang menginginkan bagi mereka yang belum mempunyai pekerjaan. Berapapun penghasilannya, saya terima 15.000, 20.000. Ya, itu dulu penghasilan saya. Sampai saya duka, suka, di saat suka, ya kan, saya langsung bisa beli ini, bangun itu, sampai ya itu dikatain nyupang, punya tuyul. Memang saya punya tuyul banyak. Partner tuyul saya, Iya sih. partner kerja. Karakter-karakter yang banyak di sana itu Karena banyak tuyul karakter saya. ya. Iya. Bahasanya tuyul ya. Gila, jadi temen dia lumayan ekstrim juga, harus bisa jadi tuyul, men. Gila ya. Saya yang bekerja. Ya kalau badut kan identik dengan atraksi-atraksi gitu ya. Betul. Atraksi-atraksi. Biasanya ada bola, ada pentungan gitu. Itu atraksi termasuk masuk ke akrobat ya. Akrobatiknya. Akrobatik ya. Jadi saya ajarkan ke partner kerja saya lah ya, ke grup lah ya, ke teman-teman saya gitu yang berminat menjadi badut. Saya ajarkan sulap, saya ajarkan cara MC, saya ajarkan berakrobat, saya ajarkan cara bernyanyi, bermain seperti apa. Jadi setiap kita show masing-masing waktu ataupun punchline-nya tuh saya ajarkan gitu. Bertahap, nggak langsung gitu. Biar jadi tuyul yang profesional. Biar jadi tuyul. Karena di sini ada bola nih, Mas. Iya. Bisa contohkan nggak, Mas, cara akrobatnya badut itu seperti apa? Bisa. Ayam sarungan. Bisa. Gimana, Mas? Bisa tunjukin nggak, Mas? Iya. Bisa. Ada 3 bola nih. Saya udah siapin nih. Oke. Ini 1 bola, 2 bola dulu di satu tangan. Biasanya, namanya juga badut ya. Bisa begini, bisa muter. Anak-anak biasanya terkesima loh. Terkesima pasti. Iya. Dengan hal yang sederhana kayak Iya, gitu. betul. Kalau yang ini gunanya untuk apa, Mas? Itu juggling juga sama kayak 3 Juggling bola. yang kayak tadi. Coba 3 dong bola. praktekin dong. Iya. Kalau tadi 2 kan? Oh, 2 ini 2. Ini 3. Ah. Ini 3 sama sebetulnya, cuman bedanya kalau ini dia muter,
Kalau ini begini, ya kan? Iya. Kalau itu muter dia. Kalau ini buat apa mas? Buat gebukin mantan atau? Ya, gimana? maling. Oh, kirain buat gebukin mantan yang nggak tahu diri gitu. Ya, maling cinta maksudnya. Orang ketiga. Orang ketiga. Syarat. Kalau ini orang ketiga nih. Ini warna ungu biasanya identik dengan janda mas. Ini bungu. Ungu. Oh bungu. Kalau di Indramayu bungu. Bungu ya. Kalau ini untuk apa gitu? Kalau bola kan udah jelas buat gitu. Ini sama juggling juga sih, bermainnya sama, cuman bedanya ini muter dia. Oh. Nah, Coba bisa praktekin nggak? jadi gini. Nah. Nyiksa kan gua? Iya, nyiksa banget ya kan. Itu apa? Astagfirullahaladzim. Apa itu? Apa itu? Warnanya pink lagi. Ini salah satunya gini. Sama muter sih. Bisa iya. Astagfirullah, aku udah tua ya. Masa terkesima kayak gitu. Oh berarti sama ya, ini buat juggling juga. Ada nggak selain alat-alat yang kayak gini buat atraksi? Banyak sih, banyak banget. Ada beberapa, ada piring, ada mangkok. Piring juga? Ya mangkok yang diputer-puter. Oh mangkok bisa diputer-puter? Iya, banyak banget sih. Maksudnya properti. Iya, properti badut ini apa aja gitu? Banyak banget. Banyak ya? Selain sepeda roda satu. Iya, biasanya ada bola, ada sepeda roda Ada satu. sepeda roda satu ada. Gitu. Terus Parang. jangan. Oh. Itu buat ilup nanti. Buat taburan. Jangan. Mas, ini menarik nih. Masih menjadi apa ya buat saya pribadi? Iya. Masih mengganjal ya. Apa? Buat tadi badut dengan budget 25 juta, Iya. ya kan? Sekarang ya kan? Terus menghibur, Anda ini menghibur Iya. dari pagi misalkan sampai sore, Enggak. malam, Enggak. siang, Enggak. 1 jam, Iya. 25 juta. Nah kalau saya realistis ya mas ya, kalau saya realistis hanya untuk menghibur gitu kan, ya kan, hanya untuk menghibur, ya sayang uangnya kalau menurut saya. Iya. Iya, betul. Tapi untuk yang ini kan, Saya juga ngomong. enggak, maksudnya kemahalan nggak sih? Hah? Kemahalan nggak sih? Murah gitu. Murah. Serius? Iya. Karena tidak terbayar dengan Ada. keahlian itu semua. Iya juga. Tapi ada nggak yang lebih dari itu? Banyak. Bahkan waktu itu saya sampai 60 juta 60 juta pernah. hanya untuk Seorang atraksi show So, badut 65 juta. iya. Pantas aja dikira ngepek. Udah mas, dari awal saya kirain badut tuh enggak ya. Kirain tuh 5 juta berapa gitu. Ya memang segitu. Awal dulu bukan cuma hanya sekedar 5 juta. Saya pernah 15.000. Oh, soalnya teman saya nih, perempuan nih ya. Kan ini dihibur mulu, niatnya Iya. nyewa badut pun enggak. Boleh nanti. Kalau 50 juta pikir-pikir saya. Iya kan, pikir-pikir ya. Gampang lah, potongan harga lah. Potongan harga ya. 100.000. Kan, mulai lagi. Tadi ya, dari awal tukang servis, sedot WC, Banyak semua. talent Anda ini ya, sampai jadi sekarang badut, pesulap dan lain sebagainya. Iya, Ada nggak cita-cita yang belum kesampaian? ada. Al. Haji atau umroh itu. Oh, mulia sekali. Iya. Pencitraan. Kalau boleh sih nambah lagi gitu. Apa? Anak. Bisik-bisik aja. Anak. Oh anak, kirain maksudnya nambah lagi istri. Ya di belakang itu nanti. Dipikirkan ya. Karena kalau sudah berpenghasilan, ini untuk apa? Anda jadi wasit parkir juga. Aku badut Indonesia. Oh iya. Berarti bisa jadi tukang parkir juga. Sosial. Kalau udah gak ada pekerjaan lagi. Ada nggak? Anda pernah nggak dipanggil sama dapat panggilan atau calling job dari suatu instansi gitu, pemerintah? Sering. Bahkan waktu itu Contohnya. Waktu itu jadi sel. Di mana? Di sel di Indramayu. Di sel di Lapas.
Iya, di lapas. Di lapas. Di lapas. Buat apa? Menyerahkan diri. Bukan menghibur. Menghibur. Menghibur siapa? Menghibur Tahanan. tahanan salah satunya. Jadi di situ mungkin gini, ada polisi punya anak. Ya mungkin dia tugas di lapas itu, di lapas ya kan. Nah selain menghibur anak-anak, di situ terbuka loh, di aula lah ya, aula. Bukan cuma hanya anak-anak loh, semua, bukan hanya polisi-polisi, tapi tahanan juga. Iya, di lapas Indramayu pernah. Menghibur tahanan. Iya. Barangkali dia Dari situlah Kapolres tahu bahwa Badut Bondan ini bisa menghibur siapa saja. Iya. Iya. 3 tahun 4 tahun berturut-turut ya. Coba dong hibur anggota DPR biar Jangan dong, hancur nanti. hancur ya. Biar nggak boring gitu. Biar nggak boring. Jangan sana-sana lah, lagi panas lah. Kalau Udah deket. udah dekat 2024 ya. Jangan. Kenapa? Nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa biar syukur-syukur dikait sama KPK tuh. Jangan-jangan ntar ada dirjen pajak lagi. Iya, maksudnya berarti pernah Instansi banyak, polisi, dari dokter juga rumah sakit gitu. biar pasiennya nggak boleh. Ya, jadi waktu itu saya tergabung di komunitas kanker Indonesia. Kanker Indonesia ya. Ya, waktu itu saya ada beberapa di wilayah sini, termasuk di Indramayu kan ada juga, Cirebon juga ada, masing-masing ya kan wilayahnya ada itu komunitas. Nah, salah satunya saya masuk tuh di kanker, terus di SLB itu, bukan cuma di Yayasan Yatim Piatu itu, tapi di beberapa yayasan juga aktif. Tapi Anda juga termasuk aktivis kanker. Iya, aktivis kanker. Kantong kering. Oh, iya. Kering sih. Memang kering. Iya betul. Apa itu? Apa itu? Oh, Badut tuh harus punya properti banyak juga. Yang penting jangan di sini. Bukan. Kalau itu sudah hukum ilahi. Sudah hukum ilahi. Bakat Anda selain menghibur itu apa? Selain menghibur, bikin hancur. Bikin hancur. Iya sih, dari tadi bikin hancur soalnya. Fast question. Iya. Fast. Ya, pertanyaan cepat. Apa tuh? Keluarga, karir. Pilih. Keluarga sih ya. Keluarga. Istri, anak. Anak sih. Anak. Mode. Anak orang tua. Anak. Biasanya Badut tuh nyeleneh loh. Ini sekarang dia pakai hati loh. Iya, karena pakai hati, yes. Enggak, dari tadi gini ya. Iya, kalau pakai hidung enggak dong, nyium dong nanti. Dari tadi gini. Saya melihat Badut itu. Iya. Ya. Dia punya karakteristik selain mungkin karena dia sudah terbiasa menghibur ya, iya, lucu-lucuan dan lain sebagainya. Sampai kepada dia lupa cara baper gitu. Kadang baper nggak sih Mas? Baper dalam hal apa? Semisalkan dia ngomongin, lu Badut Enggak. Ini Enggak. bisa sukses nggak lu apa gitu? Enggak. Lu ini atau anaknya Mas gitu, Enggak. diajak sama teman-temannya ada nggak? Enggak. Kalau dulu iya. Kalau Dulu seperti itu. Tapi sekarang pemikiran saya dan mindset keluarga saya udah saya udah saya putar gitu supaya jangan seperti itu gitu loh. Gitu. Karena hidup ini kita harus semangat, jangan pernah mendengarkan apa kata orang. Iya, betul kayak gitu. Karena sukses itu orang yang tidak pernah kepo dengan kehidupan orang lain ataupun masukan dari orang lain. Gitu. Karena rata-rata orang itu ya gini ya, rata-rata orang kita harus rata-rata orang, ya kan, kita harus mengikuti tren dia. Iya. Belum tentu dia mau mengikuti tren kita, Iya. ya kan, rata-rata. Dan menurut saya
kebanyakan orang ya, Iya. kebanyakan orang itu selalu ikut campur dengan masalah pribadi orang lain. Iya. Jadi itu kan nggak boleh sebenarnya ya. Betul. Nah, pesan Anda Mas untuk teman-teman badut lainnya gitu yang baru merintis. Pesan ya? Iya, pesan. Pesan untuk semua teman-teman badut yang senior, yang lama ataupun yang baru bermunculan ya. Intinya sih kita harus tetap semangat gitu. Dan jangan pernah hiraukan ataupun omongan-omongan orang yang menurut kita ataupun menurut mau orang lain menjatuhkan ataupun mencaci ataupun memaki apalah entahlah itu pokoknya. Kita hiraukan. Kita terus jalani apa yang kita senang gitu. Apa yang kita senang, apa yang memang kita hobi, karena berawal dari hobi senang, ya itulah profesi yang berhasil. Profesi yang kita jalani, ya hobi. Gitu. Ya. Terus terakhir nih Mas, last question. Apa harapan Anda di tahun sekarang? Ini kan awal tahun nih. Iya. Dan berikutnya. Ya, istri lagi ya. Istri lagi. Gila. Mentang-mentang profesi jadi badutnya sudah laris. Dan istri lagi Mami. Tolong. Wujudkan Mami. Tolong wujudkan. Ya Tuhan. Harapan saya untuk saya pribadi dan keluarga dari beberapa tahun kemarin yang belum itu haji atau naik umroh. Pengen umroh? Ya, haji atau umroh. Harapannya? Ya, itu yang belum tercapai. Karena semua, alhamdulillah dengan profesi saya menjadi seorang badut, saya bisa mempunyai segalanya. Bukan cuma hanya rumah, gudang, mobil, kendaraan, motor, sawah, ataupun ternak, semua saya punya. Gitu. Makanya Anda dikira pesugihan. Ya, makanya yang belum tercapai haji dan umroh. Haji dan umroh. Ya, dan satu lagi nambah anak. Nambah anak, Ya. karena banyak anak banyak rezeki. Ya, tapi nambah istri boleh juga, boleh, boleh. Nih pura-pura nggak denger. Pernah punya partner iri? banyak. Pengen menjatuhkan? Banyak. Tapi Kalau ya mungkin bukan menjatuhkan ya, mungkin ada beberapa sih. Tapi itu yang selalu saya tanamkan ke diri saya. Saya nggak peduli gitu loh. budak gak jadi? Ya budak. Jadi saya nggak peduli gitu loh. Saya nggak peduli. Omongan orang itu kadang, mereka sebenarnya mereka tuh iri tau nggak Mas? Ya mungkin nggak tahu juga mungkin. Iya, saya sendiri banyak yang kayak gitu. Mereka, wah, Deon kayak gini, Deon kayak gitu. Dia bisa nggak kayak gua? Iya. Gitu kan? Iya. Banyak yang kayak gitu. Iya. Ya memang seperti itu sih. Orang yang saat kita orang yang pertama mengawali, ya mereka tuh nggak terpikir bahwa ke situ loh. Tapi setelah ada, ya kan, setelah ada yang mengawali, kebanyakan orang Indonesia kan kayak gitu kan. Ikut, ya kan, ikut belajar, kerja bareng, bla 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 bla. Tapi yang saya tangkap tadi dari pembicaraan tadi, Anda itu termasuk pejuang kanker, pejuang kantong kering kan? Iya. Artinya bisa memberdayakan semua teman-teman Anda, Iya. lingkungan sekitar Anda, Iya. ya kan? Bahwa inilah profesi badut itu menghasilkan, menjanjikan. Bener. Buktinya di sini ada sertifikat badut ya, Iya. penghargaan ya. Ya, ini Penghargaan ada ini beberapa. Iya, betul ada beberapa. Ini apa nih? Foto di mana nih? Oh, ini waktu foto di wilayah Majalengka, Badut Bondan 2021. Panyabayan ya. Iya. Berarti ada kayak penghargaan gitu ya? Iya. Ini apa sih ya Banyak namanya? juga ya. Iya, sertifikat karena waktu itu Kalau saya sih terkesima sama yang ini nih. apa tuh? Penghargaan yang ini. Iya. Itu dari Soekarno. Iya. Karena gini Mas, orang itu lebih tertarik lihat Soekarno-Hatta dibandingkan lihat yang cantik-cantik sekarang. Apalagi perempuan. Ya gambarnya. Cuma ya ganteng yang kayak apa gitu. Soekarno-Hatta lebih ganteng dari
cowok yang cool gitu. Tapi saya mau cerita, saya selain profesi badut, saya mempunyai wedding organizer. Oh, iya. Ya, mempunyai wedding organizer, dan satu lagi saya mempunyai hiburan, sejenis hiburan ya yang merakyat di wilayah Indramayu. Apa itu? Singa dangdut. Gitu. Singa dangdut. Ya. Oh, yang di itu ya, buat Ya. anak-anak juga ya. Iya, itu. Singa-singaan Ya. yang dari Subang gitu. Ya, Singa Depok. Singa Depok lah, kalau bahasa Jarewang Gunung Sari sih Singa Depok lah. Iya, betul. Ada juga kayak gitu. Iya. Berarti Anda sudah punya semuanya, ya kan? Tinggal bersyukur aja. Iya. Kurangi insecure, banyak yang bersyukur ya. Betul. Karena jangan pernah katakan kepada Tuhan, saya punya masalah, tapi katakanlah pada masalah itu, saya punya masalah. Saya punya masalah. Ulangilah. Diedit lah. Karena gini Mas, Iya. jangan pernah kita mengatakan kepada Tuhan, saya punya masalah besar, tapi katakanlah pada masalah itu, saya punya Tuhan yang maha besar. Setuju? Setuju, weh. Ya kan? Banyak yang bersyukur, kurangi insecure. Oke? Untuk ukti-ukti yang gemoy-gemoy, yang cantik-cantik, kalau pengen dihibur oleh badut Bondan, Iya. silakan hubungi nomor yang tertera di sini. Ya kan? Nanti insya Allah ya, Anda yang tadinya galau, menangis, Iya. hancur. Oke. Mas, sukses selalu untuk badut Bondan, Oke. eksis, Oke. berdayakan Ya. teman-teman Anda, hibur selalu, ya kan, konsisten, profesional, dan terima kasih atas waktunya. Boleh, siap. Ya. Nanti kita kembali lagi di acara Curhat Mas.